Kalian pernah bayangin nggak gimana cara kerja dari suatu gelombang? Kenapa bisa campuran dari beberapa suara itu menjadi suara baru? Contohnya dalam piano, misalkan kita pencet nada C dan A, dia bakalan menjadi suara baru. Nah, suara tersebut bisa kita bentuk dalam gelombang suara yang nyampe ke dalam telinga kita. Nah, untuk nyampe ke dalam telinga kita, gelombang suara tersebut itu memiliki banyak campuran dari gelombang-gelombang lainnya, hingga akhirnya yang masuk ke telinga kita adalah gelombang yang sudah tercampur menjadi satu. Nah, gelombang yang sudah tercampur menjadi satu tersebut itu bisa kita hitung, kita ketahui gimana cara kerja atau cara membuat suatu gelombang tersebut. Ini juga biasa diaplikasikan dalam beberapa aplikasi di komputer. Contohnya, misalkan ingin membuat suara di dalam handphone. Nah, itu perlu gabungan dari beberapa gelombang atau sinyal hingga menghasilkan suara yang ingin ditampilkan. Oke. Contohnya misalkan kalian dengar video ini dari HP ataupun laptop. Nah, proses dari dalam komputer, dalam HP atau dalam laptop ini, dia memproses sinyal digital menjadi suatu output dalam bentuk gelombang suara yang tadi saya sebutkan, hingga menjadi gelombang suara dalam bentuk yang memang seharusnya ingin ditampilkan. Jadi misalkan kalian pengen dengerin aku ngomong A, tapi ketika komputer kalian nggak bisa memproses sinyal itu dengan baik, dia nggak bakalan nampilin suara A, tapi bakalan nampilin atau menyuarakan suara lain. Contohnya kayak gitu. Intinya seperti itu loh. Jadi untuk mengetahui gimana cara kerja dari Deret Fuye ini, kita langsung masuk ke dalam rumusnya. Oke, bisa kita lihat di sini rumusnya, yaitu fx sama dengan A0 dibagi 2 ditambah sigma dari n sama dengan 1 sampai ta hingga an cos nx plus sigma dari n sama dengan 1 sampai ta hingga bn sin nx. Nah, bisa kita lihat grafik di pojok kiri bawah. Yang warna hitam ini adalah grafik A0, yaitu grafik yang membentuk suatu gelombang yang sebagai rata-rata lah. Lalu di sini juga ada AN yang berwarna merah. Di sini sebagai gelombang dalam bentuk kosinus, dan untuk yang biru adalah BN sebagai gelombang dalam bentuk sinus yang mengindikasikan gelombang berbentuk sinus. Jadi pertambahan antara pertambahan antara AN dan BN itu saling bertambah satu sama lain, sigmanya, jumlah pertambahan AN dan BN itu saling bertambah hingga membentuk A0. Oke. Untuk A0 sendiri rumusnya itu udah ada di sebelah kanan. 1 per Pi integral Pi min Pi sampai Pi fx dx. Untuk yang AN 1 per Pi integral min Pi sampai Pi fx cos nx. Untuk yang BN itu 1 per Pi integral dari min Pi sampai Pi fx sin nx. Oke, di sini kita masuk ke dalam codingannya. Bisa kita lihat di sini. Untuk yang bagian awal itu membersihkan lingkungan. Ya, ini biasanya untuk membersihkan semua grafik yang berjalan atau proses yang berjalan. Close all, clear all. Di sini ada pengaturan awal untuk sumbu waktu atau sudut. Yap, sinyal ideal. Itu untuk T, lalu kita geser ke bawah. Kita beri nama untuk animasinya. Garisnya putus-putus merah. Untuk yang A0 tadi maksudnya. Lalu di sini juga H underscore approx itu ada pendekatan.
Nah, ini ada loop animasinya, jadi ketika n sama dengan 1, itu n_max atau 50, kita pakai suku ganjil. Jadi dia nambahin terus-menerus sampai ngebentuk dari nmax-nya. Di sini kita pakai yang bn ya. Jadi sin. Di sini adalah n. Oke. Langsung kita run. Nah, bisa kita lihat di sini yang warna biru adalah untuk yang bagian awal. Dia bakalan menambah terus sampai mendekati bentuk dari titik-titik merah yang ada di awal itu. Dan sampai n sama dengan 50, maka dia bakalan berhenti. Oke, sekarang kita masuk ke Simulink. Ini ada metode lain untuk simulasikannya. Pertama kita create model dulu. Setelah kita create model, kita masuk ke library browser. Nah, di library browser ini kita cari yang namanya Simulink. Lalu cari untuk sources dengan sinyal sin wave. Oke. Kita masukin. Total di sini ada 5 sinyal ya. Kita masukin satu persatu. Oke, tinggal di copy saja. Drag. Oke, di sini udah ada 5 sinyal sin. Lalu kita ke sinks untuk sebagai outputnya. Scope. Lalu kita tambahkan lagi adder, ada di math operation. Jadi secara sederhana ini adalah berfungsi untuk menambahkan sinyal dari sin yang totalnya ada 5. Kita sesuaikan plusnya ada 5. Oke. Kita besarin dulu. Ya, tinggal dihubungkan aja deh. Sin wave ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, sampai ke 5. Lalu output dari pertambahan itu kita masukkan ke dalam scope. Scope ini fungsinya untuk menampilkan sinyal yang sudah ditambahkan tadi. Kita ubah dulu frekuensinya. Ya, kita bedakan masing-masing frekuensi. Lalu kita coba run. Nah, di sini akan muncul bentuk grafik dari hasil pertambahan kita tadi. Kita lihat dulu untuk yang sinyal sin itu kayak gimana bentuknya, bentuk awalnya ya. Di sini bisa kita lihat bentuk awal dari sinyal sin ini sendiri. Dan masing-masing dari sinyal sin ini berbeda-beda sesuai dengan frekuensi yang kita set tadi. Lalu ketika ditambah sesuai dengan hasil yang tadi kita lihat di scope. Jadi bisa kita lihat di sini ini adalah bentuk hasil pertambahan dari beberapa sinyal. Dan sekarang kita lakukan percobaan lagi untuk merubah amplitudo dari sin wave pertama. Kita ubah sin wave pertama jadi 3 dan kita run dulu, jangan lupa. Bentuknya seperti ini. Ya. Ada perubahan dari bentuk sinyal awal. Kesimpulannya, deret Fourier merupakan gabungan dari beberapa gelombang untuk menghasilkan gelombang baru. Entah itu gabungan dari gelombang sin atau cos, intinya menjadi satu untuk membentuk suatu gelombang baru menuju gelombang A0 atau rata-rata.